pertama kali di layar kaca Indonesia. Yüce Rabbim şahidim olsun. Ben ve benim evlatlarım bu kutlu sancağı 7 cihana yaymak için yitesiye mücadele edeceğiz. Serial kolosal Turki terbaik. Halo sahabat, kembali lagi bersama saya di Alfat Films dan kali ini saya akan membahas tentang sebuah serial drama Turki berjudul Kuruluş Osman. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Oke, start the beat. Net TV lagi menayangkan serial TV luar negeri asal Turki. Setelah sebelumnya ada Herkay, sekarang ada Kuruluş Osman. Serial ini adalah sebuah serial televisi drama sejarah buatan Mehmet Bozdak dan menampilkan Burak Özçivit sebagai Osman Gazi. Seri tersebut berkisah tentang kehidupan Osman I, pendiri Kekaisaran Utsmaniyah. Seri tersebut adalah sequel dari Diriliş Ertuğrul yang berkisah tentang kehidupan Ertuğrul, ayah Osman yang diperankan oleh Engin Altan Düzyatan. Dan Ertuğrul ini telah ditayangkan juga di Indonesia loh, tetapi bukan di Net TV melainkan di Trans 7 kalau nggak salah. Walaupun di negara asalnya bahkan di negara lain memiliki respons positif dan penontonnya banyak, serial ini kurang dikenal. Share-nya cuma 5% dan akhirnya dihentikan penayangannya bahkan sebelum serial ini tamat. Tetapi di negara asalnya ternyata sukses dan udah menyentuh sequelnya, yaitu Kuruluş Osman ini. Serial ini tentu saja berfokus ke karakter Osman Gazi atau Osman Bey. Julukan Bey ini adalah sebutan bagi kesatria suku Kai yang memiliki arti tungku perapian yang menyala dalam jiwa yang tak pernah padam. Sama halnya diibaratkan sebagai seorang pahlawan yang berani dalam berperang. Jadi maknanya adalah bahwa jiwa seseorang kesatria Bey memiliki darah pemberani dalam peperangan. Orang dengan julukan Bey ada beberapa. Yang pertama ada Osman Bey, anak dari pasangan Ertuğrul Gazi dan Halime Hatun. Kemudian Aybars Bey, anak dari pasangan Bamsi Beyrek dan Hafsah Hatun. Dundar Bey, suami dari Zehre Hatun. Gunduz Bey, kakak dari Osman Bey. Dan Ertuğrul Bey, ayah dari Osman Bey, kakak dari Dundar Bey dan Bamsi Beyrek. Dilansir dari jurnal media pikiranrakyat.com, Kuruluş Osman bercerita tentang Osman Bey. Dia digambarkan sebagai kesatria pemberani di suku Kai dan salah satu orang mulia karena kejeniusannya dalam berpolitik, menyusun strategi perang. Ia juga hebat dalam mengambil keputusan serta membangun hubungan baik antara suku Kai dan kastil Kuluçahisar. Diceritakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Dundar Bey, suku Kai, dan Raja Tekfur Yorgopolos, yaitu kastil Kuluçahisar, sebagai kepala dinasti. Kelak, Osman Bey ini adalah seorang pendiri Daulah Utsmaniyah. Dahulu, kedua kelompok ini saling berperang di masa Ertuğrul Bey, ayah Osman, disebabkan oleh perbedaan status agama dan politik. Suku Kai menganut ajaran agama Islam, sedangkan kerajaan Kuluçahisar menganut ajaran agama Kristen. Tujuan dari perjanjian itu agar ingin saling menghormati dan hidup dalam damai seperti yang tertera pada ucapan Raja Tekfur Yorgopolos saat bertemu bersama Dundar Bey. Aku ingin Ertuğrul Bey, ayah Osman, bersama kami. Kami berhutang budi padanya, kata Raja Tekfur Yorgopolos. Dan seketika itu disambung oleh ucapan pasukan khusus Tekfur. Ertuğrul, jika Anda menginginkan saya, aku tidak takut padamu dan kau tidak takut padaku. Mari kita selesaikan ini. Aku ingin perang ini berakhir. Aku ingin kepercayaan di antara kita. Saya ingin rakyat saya hidup dalam damai, panjang umur. Kami ingin berjuang sampai tetes darah terakhir. Kami sekarang saatnya untuk perdamaian. Di antara kesatria suku Kai yang mendapat julukan jiwa perang pemberani adalah Osman Bey, Aybars Bey, Dundar Bey, Gunduz Bey, Ertuğrul Bey. Selanjutnya, dalam cerita, Osman Bey jatuh terkapar ke danau saat mencoba melarikan diri dari kejaran bandit kiriman dari Ratu Sofia di hutan. Beruntung saat itu ada dua orang biarawati lewat menaiki kuda putih, dan salah satu biarawati tersebut membantu Osman Bey. Di tempat lain, Aybars Albansi, anak Bamsi Bey, tangan kanan Osman Bey yang ikut mendampingi melawan bandit, mendapat luka dengan keadaan sekarat. Aybars Albansi dibawa ke suku Kai, namun naas nyawanya sekarat dan di akhir hayatnya ia mengucapkan kalimat syahadat agar mati dalam keadaan Islam dan bertauhid.
Sebelumnya Osman Bey yang telah menyelamatkan kerajaannya dari pengkhianatan para bandit seuruhan Ratu Sofia ketika hendak membunuh Raja Tekfur. Rupanya pengkhianat yang berusaha membunuh Raja Tekfur Yorgopoulos adalah istrinya sendiri, Ratu Sofia. Hingga di akhir cerita Raja Tekfur akhirnya terbunuh di tangan Komando Kalanos yang merupakan tangan kanan dari Raja Tekfur Yorgopoulos sekaligus selingkuhan dari Ratu Sofia. Bagaimana menurut kalian tentang cerita yang dibawakan serial ini? Banyak yang juga bilang kalau Kurulus Osman ialah Game of Thrones versi Turki loh, karena tentu saja latarnya kerajaan kolosal gitu. Dan ada banyak intrik politik dan romans di dalamnya khas Game of Thrones. Orang Indonesia kebanyakan menyukai hal berbau Turki sebenarnya. Menurut saya itu juga karena sejarah dari dinasti Utsmaniyah sendiri yang merupakan dinasti beragama Islam yang juga agama mayoritas di Indonesia. Jadi seharusnya bakalan banyak yang suka dengan series ini di Indonesia. Apalagi sekarang lagi PPKM darurat setelah diberlakukan PPKM mikro, setelah diberlakukan juga PSBB. Kita di rumah pasti butuh tontonan yang menghibur dan juga edukatif selagi di rumah tentunya. Oke, follow IG saya di Alfred Films, like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman grup kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Oke, cut the beat.